Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai strategi penilaian secara internal dalam lingkungan operasional. Nanti juga selanjutnya akan ada materi terkait strategi penilaian secara eksternal. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah apa sih yang dimaksud dengan definisi dari lingkungan internal tersebut. Lingkungan internal ini adalah merupakan lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut, baik secara formal, memiliki implikasi langsung dan khusus pada perusahaan. Maksudnya adalah orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, analisis lingkungan internal ini lebih mengarah pada analisis internal si perusahaan itu sendiri. Nah, analisis internal perusahaan ini lebih kepada bagaimana cara menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap divisi yang ada. Nah, kelemahan dan kekurangan dari tiap-tiap divisi yang ada ini juga berpengaruh, terhadap pemasaran, serta pengembangan informasi yang ada. Makanya kenapa dalam lingkungan internal ini juga lebih berfokus kepada bagaimana caranya, perusahaan gitu ya, mampu, menjaga orang-orang yang ada dalam lingkungan internalnya atau dalam stakeholder internalnya. Nah, stakeholder internal ini kan seperti yang kita ketahui ya, ada karyawan, keluarga karyawan, juga, para pemegang saham. Nah, ketika kita sudah mengetahui, apa saja yang menjadi lingkungan internal tersebut, maka otomatis juga ini akan berpengaruh terhadap identifikasi, masalah yang ada, yaitu baik dari keuangannya, kemudian pemasaran dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sudah tahu apa yang menjadi lingkungan internal perusahaan dan ketika nanti kita ingin melaksanakan strategi, masalah atau konflik yang ada di dalamnya, kita tahu gitu apa yang harus diselesaikan. Karena mana yang menjadi kekuatan di perusahaan tersebut dan mana yang menjadi kelemahan dalam, perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa faktor-faktor lingkungan internal. Faktor-faktor lingkungan internal ini tentu saja mencakup kepada kekuatan dan kelemahan di dalam internal perusahaan itu sendiri. Nah, kenapa sih harus mengetahui kekuatan dan kelemahan di dalam internal perusahaan ini? Gunanya adalah untuk melakukan penyusunan strategi perusahaan yang tepat, sehingga dapat memperhatikan apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kelemahan dan kekuatan dari perusahaan tersebut, untuk memperhatikan faktor eksternalnya. Ada 2 faktor lingkungan internal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah, perlu diketahui bahwa setiap perusahaan itu pasti memiliki yang namanya, kelemahan dan kekuatan. Jadi pastikan apa yang menjadi kelemahan pada perusahaan tersebut, apa yang menjadi kekuatan dalam perusahaan tersebut. Jika jika memiliki kelemahan, apa yang harus diperkuat? Jika, eee, jika mengalami kekuatan, proses apa yang harus dilakukan untuk, bisa yang namanya, kalau misalnya memiliki kekuatan, apa yang harus dilakukan supaya bisa mengurangi kelemahan yang ada sehingga tetap kuat gitu ya. Nah, ini beda-beda. Misalnya, perusahaan ini kuat dalam proses penjualan, tapi ternyata lemah nih dalam daya tahan produk. Nah, ini yang perlu diperhatikan, apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah mencangkup semua unsur bisnis yang ada di dalam perusahaan. Nah, unsur bisnis ini juga berpengaruh gitu ya terhadap, hal-hal apa saja yang, perlu dilakukan. Unsur bisnis ini, tentu saja menjadi salah satu hal penting dalam, perusahaan, unsur bisnis ini tuh lebih kepada, apa saja sih yang ada, dalam bisnis, misalnya yang dalam bisnis itu, satu SDM, 2 misalnya finansial, promosi, penjualan, kemudian humas, bagian-bagian apa saja yang bisa mengembangkan bisnis tersebut. Tentu saja salah satunya adalah dengan proses periklanan, kemudian juga proses penjualan dari, perusahaan tersebut. Nah, ini divisi-divisi apa saja gitu yang berperan penting dalam faktor lingkungan tersebut. Selanjutnya, John Pearce mengatakan bahwa ada 2 cara untuk menilai lingkungan internal, yaitu dengan analisis SWOT, kemudian dengan analisis rantai nilai.
Analisis SWOT ini lebih kepada, bagaimana, mengetahui strength, weakness, opportunity, sama threat. Ini penting banget gitu ya, setiap, perusahaan itu harus mengetahui apa saja yang menjadi analisis SWOT-nya. Apa yang menjadi kekuatan perusahaan, kelemahan perusahaan, peluang apa yang didapat oleh perusahaan, kemudian ancaman apa saja yang didapat oleh perusahaan. Makanya kenapa analisis SWOT ini juga, penting dalam, apa ya, lingkungan internal tersebut. Kedua adalah analisis rantai nilai atau value chain approach. Value chain approach ini lebih kepada value change, approach ini lebih kepada bagaimana bisa mengetahui, rantai nilai yang ada. Rantai nilai ini lebih kepada, poin-poin apa saja sih dalam lingkungan internal ini yang dapat menambah value bagi para karyawan yang ada di perusahaannya. Value ini seperti apa? Apakah orang-orang di perusahaan ini memiliki integritas yang tinggi? Apakah di perusahaan ini memiliki, nilai jual yang tinggi dan lain sebagainya. Makanya kenapa dalam analisis rantai nilai ini perlu, dilihat selain integritas, kredibilitas, loyalitas, kemudian sinergitas itu juga perlu ada. Karena kenapa? Ketika ini bisa, terkait satu sama lain, maka, otomatis bisa menjadi nilai lebih bagi si perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian ada yang disebut dengan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini, merupakan, Nah, analisis SWOT ini merupakan akronim dari, kekuatan, kelemahan, kemudian, suatu perusahaan serta peluang. Nah, gimana sih lingkungan ini bisa dihadapkan? Biasanya, analisis SWOT ini merupakan teknik history yang terkenal oleh manajer. Makanya kenapa analisis SWOT itu bukan hanya pihak perusahaan saja, bukan hanya pihak manajer saja, tapi perusahaan dan para anggota karyawannya juga harus memahami apa saja yang menjadi kekuatan dari perusahaannya, kemudian kelemahannya apa, dan bagaimana perusahaan atau pihak internal dapat membaca peluang dari perusahaan tersebut dan ancamannya seperti apa. Selain itu juga, ini, didasarkan pada, eee strategi yang efektif untuk, diturunkan dari kesesuaiannya, baik itu secara internal ataupun secara eksternal. Tapi yang paling penting adalah SWOT ini sebagai kunci bagaimana perusahaan membangun atau membuat dalam penyelesaian masalah yang ada di kemudian hari pada perusahaannya, seperti itu. Nah, ada beberapa keterbatasan dalam penggunaan analisis SWOT, yaitu yang pertama, analisis SWOT ini dapat terlalu menekankan kekuatan internal dan menganggap remeh ancaman eksternal. Karena dianggap, "Oh, ya sudah kita perusahaan sudah punya analisis SWOT-nya, kita tinggal, fokus di kekuatan internalnya," tapi kita lupa gitu ternyata bahwa banyak sekali ancaman-ancaman di luar sana yang justru mengakibatkan, eee mengakibatkan apa ya, eee, mengakibatkan, ancaman atau juga kelemahan bagi perusahaan. Karena dianggap bahwa, perusahaan, sudah punya analisis SWOT yang baik, maka otomatis ya tidak perlu lagi gitu untuk, menjadikan, patokan, terhadap, proses SWOT-nya sendiri. Yang kedua adalah, analisis SWOT ini bersifat statis dan beresiko mengabaikan kondisi yang berubah. Jadi kalau misalnya analisis SWOT ini lebih, kepada, apa ya, mengabaikan kondisi yang berubah. Eee karena, analisis SWOT ini bersifat statis dan beresiko, serta mengabaikan kondisi yang berubah. Nah, mengabaikan kondisi yang berubah itu kan sebenarnya konflik atau masalah yang terjadi pada perusahaan atau perusahaan itu kan bersifat, dinamis. Yang disebut dengan, bersifat dinamis ini ya berubah-ubah gitu. Jadi bagaimana caranya, supaya kondisi yang terjadi pada SWOT ini juga dapat, menghasilkan, apa ya, dapat menghasilkan, sesuatu yang justru relevan. Kenapa dianggap jauh lebih, relevan? Karena kalau misalnya analisis SWOT-nya tidak disesuaikan dengan kondisi yang ada,
maka otomatis bisa mengakibatkan, tidak efektifnya analisis tersebut terhadap penyelesaian masalah yang ada pada perusahaan. Kemudian, analisis SWOT juga, biasanya terlalu menekankan pada suatu kekuatan atau elemen strategi yang ada. Jadi hanya fokus mengenai kekuatan apa yang ada, peluang apa yang besar, tapi lupa gitu kalau misalnya, di balik kekuatan itu ada kelemahan, di balik peluang itu ada ancaman. Jadi justru harus sama-sama besar poinnya, kekuatannya antara apa ya, antara, poin positif dan poin negatif yang dihadapi. Sehingga, analisis SWOT ini bisa, sangat-sangat efektif digunakan. Tapi kalau misalnya hanya berfokus terhadap, opportunity yang ada, berfokus terhadap strength yang ada juga ini akan berpengaruh sangat, tidak bagus gitu ya. Nah, selanjutnya, suatu kekuatan tidak selalu menjadi sumber keunggulan yang kompetitif. Nah, apa sih yang menjadi sumber keunggulan kompetitif ini? Biasanya, satu kekuatan ini tidak selalu menjadi sumber keunggulan kompetitif itu ya, bisa jadi analisis SWOT-nya itu tidak sesuai dengan yang ada, karena kenapa dia terlalu stagnan, itu-itu saja yang digunakan. Padahal kalau misalnya menggunakan analisis SWOT harus disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat itu dan masalah yang terjadi pada saat itu. Jadi memang harus, bongkar pasang kira-kira apa yang menjadi kekuatannya, kelemahannya, kemudian opportunity maupun, ancaman yang, dihadapi, seperti itu. Nah, setelah melakukan analisis SWOT, perlu dilihat adanya juga penilaian internal. Nah, penilaian internal ini biasanya merupakan proses di mana perwakilan manajer dan karyawan dari seluruh perusahaan perlu dilibatkan untuk bisa, menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Biasanya ini berdasarkan dengan, manajemen, pemasaran, dan pengembangan operasional itu sendiri. Makanya kenapa penilaian internal ini juga berpengaruh terhadap, bagaimana, pengumpulan dan penggunaan informasi yang ada. Makanya kenapa dalam penilaian internal ini biasanya lebih berfokus kepada menilai, kinerja para karyawannya, menilai hasil kerja karyawannya, dan menilai juga seberapa besar masalah yang ada. Nah, ketika kita sudah mengetahui besaran masalah yang ada, besaran kinerjanya, SDM-nya seperti apa, maka kita bisa melakukan tindakan strategi apa ya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Makanya kenapa penilaian internal ini dianggap sangat penting, seperti itu. Yang pertama, ada yang disebut dengan kekuatan audit internal. Nah, kekuatan, audit internal ini lebih kepada, memberikan kesempatan lebih luas bagi partisipan untuk memahami bagaimana pekerjaan, departemen, dan divisi lainnya. Nah, hal ini juga menentukan, menentukan besaran, karyawannya, karena sebagai, audit internal, dan juga untuk memperbaiki proses komunikasi dalam organisasi. Karena ketika kita sudah melakukan audit, audit ini tuh tentu bukan hanya audit secara finansial saja, tapi juga audit dari kinerja, hasil pekerjaan, kemudian produk yang dihasilkan, atau misalnya dia di bidang jasa perusahaannya seperti apa, semua harus dilakukan audit atau melakukan pengecekan per departemen atau per divisi. Gunanya adalah untuk melihat seberapa besar sih sebetulnya hasil dari, hasil kerja dari para karyawan yang ada pada tiap divisi atau departemennya, sehingga itu bisa menjadi kekuatan internal dari perusahaan itu sendiri, seperti itu. Dan jikapun perlu dilakukan pengevaluasian, maka pengevaluasian seperti apakah yang harus dilakukan supaya bisa, menghasilkan, perusahaan yang, cukup besar, hasil kerja yang cukup besar bagi perusahaan. Nah, di sini juga dikatakan bahwa lingkungan internal ini biasanya, tergantung dari perusahaannya sendiri. Tapi setiap perusahaan itu pasti memiliki lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kalau misalnya lingkungan internalnya dibuat sangat nyaman, aman, kemudian komunikasinya terbuka, kemudian juga kebijakan-kebijakannya juga mudah dipahami dan bisa dilaksanakan, adanya pelatihan-pelatihan untuk para karyawan ya, maka lingkungan internalnya akan lebih kondusif, lebih efektif, dan terhindar dari yang namanya konflik yang akan muncul di internal tersebut. Karena
Dengan demikian, manajemen strategi yang dibangun dalam internal ini bisa membuat lingkungan internal menjauh lebih, efektif dan itu juga akan membawa kualitas hasil kerja, perusahaan menjadi lebih bagus. Bisa jadi, peningkatan, kinerja makin membaik, kemudian juga meningkat atau membaik, kemudian juga hasil produksi, produknya jadi lebih bagus, kemudian ide dan gagasan, dan inovasi juga makin berkembang, sehingga itu akan membantu, memajukan perusahaan di kemudian harinya. Ketika kita bisa, apa ya, membuat lingkungan internal menjadi sangat nyaman bagi semua orang, seperti itu. Sip, materinya sudah selesai. Seperti biasa kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di ruang kelas. Terima kasih.